tatap muka kembali meskipun masih dalam tahap yang terbatas ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Fatimah. Ya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran selama menuntut ilmu ini. Amin. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Merlin, kenapa alasannya? Sakit. Sakit apa? Fatimah sakit apa, Merlin? Sakit panas. Panas. Ya, mudah-mudahan Merlin segera diberikan kesembuhan. Amin. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang perilaku jahiliyah. Seperti apa perilaku jahiliyah itu? Bermabuk-mabukan, judi, kemudian bayi yang terlahir perempuan dikubur hidup. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tema baru, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu dengan kalian membaca, kalian dapat memahami pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian nanti kalian diskusi. Dengan hasil diskusi itu kalian akan lebih memahami lagi dan lebih menambah wawasan tentang pola dakwah Nabi di Mekah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Dari sebelah sini gabung ya menjadi 1 kelompok, dan ini jadi 1 kelompok. Silakan bergabung. Ke sini nih, ya, bergabung langsung. Berkumpul berkelompok. Ya, silakan berkumpul. Ya, berhubung kalah, silakan. Kelompok 1 dan yang di sini menjadi kelompok 2. Sekarang tugas kalian lihat channel YouTube Ibu ya di sini. Kalian
Terima kasih kalian sudah menyaksikan media pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, sekarang kalian silahkan membuat pertanyaan untuk saling bertukar pertanyaan. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 tentang materi pola dakwah Nabi yang barusan. Begitupun kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, ya. Silahkan. Mau dari kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada. Ya, apa? Silahkan. Sebutkan pola dakwah Nabi Muhammad. Sebutkan pola dakwah Nabi Muhammad. Katanya tadi ada berapa pola dakwah Nabi Muhammad? Ada 2. Apa saja? Secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Silahkan sekarang kelompok ini bertanya balik. Ya, silahkan. Apa pertanyaannya? Berapa tahun dakwah sembunyi? Oh, ya, berapa tahun katanya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi? 3 tahun. Ya, kalian hebat. Give applause, ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas sekilas tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi atau disebut Syria. Yang kedua, secara terang-terangan atau disebut dahar. 1. Secara sembunyi-sembunyi. Sejak kapan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi setelah Setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika usia berapa tahun mendapatkan wahyu? 40 tahun. Wahyu pertamanya apa? Quran surat Al-Alaq. Yang kedua baru apa? Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Setelah turun wahyu yang kedua tersebut, maka Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya bagaimana? Mulai dari keluarga terdekat. Apa kalian pernah mendengar as-sabiqunal awwalun? Apa artinya? Orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Di antaranya siapa saja? Abu Bakar, Utsman bin Affan dan lain sebagainya, ya. Lalu, kenapa Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Apa karena takut? Bukan, melainkan sebuah strategi. Karena pada saat itu umat Islam pengikutnya masih sedikit, sedangkan kaum kafir Quraisy itu sangat banyak dan memiliki sembunyi. Selanjutnya turun Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kenapa alasannya harus sudah mulai terang-terangan? Karena umat Islam sudah banyak pengikutnya. Lalu bagaimana Nabi berdakwah secara terang-terangan? Nabi di Mekah mengundang kaum Quraisy, terus keluarga Muthalib dan keluarga Bani Hasyim. Nabi mengajak mereka semua untuk memasuki agama Islam. Lalu bagaimana? Apakah mereka menerimanya? Sebagian besar dari mereka menolak kehadiran agama Islam.
tapi beliau mendukung penuh dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Ya. Lalu, apakah kaum Quraisy diam saja setelah banyak orang Islam? Tidak. Mereka melakukan berbagai macam cara. Salah satunya apa? Melakukan pemboikotan. Apa itu pemboikotan? Ada yang tahu pemboikotan itu apa? Pemberhentian kerja sama. Orang yang membela Islam atau orang Islam, maka dia diputus hubungan dagangnya dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian tidak boleh menikahinya. Mereka melakukan pemboikotan tersebut. Tapi bagaimana? Nabi tetap teguh pendirian untuk terus menyebarkan agama Islam sehingga Islam tersebar luas sampai ke negara kita ini ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas tes tulis. Atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang tidak paham, boleh. Ada yang sudah paham semuanya? Insya Allah ya sudah. Kalau sudah paham, silahkan kalian nanti kerjakan tes lisan yang sudah Ibu share sebelum tadi memasuki kelas ya. Kerjakan di